warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu ta'ala wa astahdihi wa astaghfiruhu wa atubu ilayh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa 'azimina wa qurrati a'yunina Ahmadu man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamin hadiyan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi sirajan wa hajan wa qamaran munira. Fahada Allah bihi al-ummah wa kashafa bihi 'anha al-ghummah wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah fajazahu Allah 'anna khayra ma jaza bihi nabiyyan min anba'ihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu ala wa sallama wa ala kulli rasuli arsalah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid As-Sabirin untuk melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita selaku orang yang beriman untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya tawakal adalah keyakinan sepenuh hati seorang hamba dalam menyerahkan dan memasrahkan segenap urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini merupakan doa, bukti doa yang dia ucapkan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doa tersebut pula yang menjadikannya pribadi yang sabar terhadap segala bentuk cobaan dan ujian yang datang silih berganti. Yakin akan hikmahnya, percaya sepenuhnya bahwa Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman, tidak pernah sekalipun ragu bahwa kebenaran al-haq itulah yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Sabar, istiqamah, konsisten di atas jalan kebenaran. Sebagaimana mengingatkan kita kepada untayan kata sahabat mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hubayb radhiyallahu anhu, ia diancam oleh orang-orang musyrik, namun ia tetap beriman dan tak takut mati selama di atas jalan kebenaran. Sikap Hubayb terekam abadi dalam lembaran sejarah emas umat Islam melalui untayan kata-katanya, falastu ubali hina uqtalu musliman
ala ay jambin kana lillahi masra'i wa kana dhalika fi dhatil ilah wa in yasha' yubarik ala awsalin shilbin mumazza. Aku tak peduli meskipun harus terbunuh dimanapun aku berada, selama aku masih seorang muslim, dan hanya untuk Allah kematianku. Karena yang demikian seandainya pun terjadi, jika Dia berkehendak, maka Ia akan memberkahi semua persediaan jasad yang terpisah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang yang mendapatkan rahmat dan petunjuknya, yaitu orang-orang yang sabar terhadap ujian serta tetap konsisten dan istiqamah melaksanakan kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut ialah wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian, cobaan, kesulitan dan pilihan, bukan tempat untuk berleha-leha dan santai, apalagi untuk berfoya-foya. Allah telah sediakan bagi para hambanya yang mampu bersabar dengan semua pahala yang besar dan sebaik-baiknya ganjaran. Semakin sabar seorang hamba, maka semakin tinggi dan semakin mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang mengatakan bahwa ada seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh aku sangat mencintaimu." Kemudian beliau bersabda, "Perhatikan apa yang kamu katakan." Dia berkata lagi, "Demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu." Nabi bersabda lagi, "Perhatikan apa yang kamu katakan." Dia berkata lagi, "Demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu." 3 kali dia mengucapkannya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kunta tuhibbuni fa'id lil faqri dijfafan fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni min as-sayri ila muntaha." Jika kamu mencintaiku, kata Nabi, maka persiapkanlah perisai untuk kefakiran, karena kefakiran lebih cepat kepada orang yang mencintaiku melebihi aliran menuju ini. Di hadis yang lain dari Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, lalu orang-orang yang semisal mereka dan orang-orang yang semisal mereka. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan berat. Jika agamanya lemah, maka diuji dengan sesuai kadar agamanya. Tidaklah ujian itu berhenti pada seorang hamba sampai Allah membiarkannya berjalan di muka bumi ini tanpa mempunyai kesalahan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata musibah dalam firman-Nya dalam bentuk nakirah, alladzina idza asabatuhum musibah, yang maknanya umum, maknanya apapun bentuk musibah yang menimpa seorang hamba, baik kecil atau besar, jika ia mampu bersabar atasnya,
maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, mereka sangat senang jika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama senangnya ketika mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, karena bagi mereka sama saja antara kebaikan dan keburukan. Jika mereka mampu bersabar dan bersyukur, semuanya akan mendatangkan kebaikan yang besar bagi diri mereka sendiri. Dalam benak dan hati mereka telah tertancap pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khaira wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra syakara fa kana khairul lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lah." Perkara orang mukmin sangat mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan bila tertimpa musibah ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Maka bersabarlah jika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahlah di depan hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah selalu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yusibhu min." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk meraih kebaikan, maka ia akan diuji. Ia akan diuji dengan musibah-musibah duniawi. Jika ia mampu bersabar, Allah akan menjaganya dari musibah-musibah yang menimpa agamanya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah materi khutbah tentang sabar dan tawakal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran dan tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا منا ومن أهلنا إلا شفيته ولا ميتا من أهلنا إلا رحمته إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة